Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ferdiasari dengan NIM 2032009, jurusan Hukum Keluarga Islam kelas 1A, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan ilmu hukum yang diampu oleh Ibu Tauratia SHMH, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum. Nah, untuk kelanjutannya silakan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Nah guys, seperti yang kita ketahui bahwa sebagian dari kita ini banyak yang belum mengetahui apa sih sistem hukum, apa sih karakteristiknya, apa sih sistem peradilannya yang ada dalam benak mereka, yaitu hukum ini cuma aturan yang tidak boleh dilanggar, cuma itu. Nah, dengan adanya video ini semoga kita bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum ini secara mendalam. Karena di sini kita sama-sama belajar, jadi mohon dimaklumi jika ada pembahasan saya yang tidak memuaskan atau ada yang sedikit salah, mungkin mohon dimaklumi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari pengertian sistem hukum ini terlebih dahulu ya. Untuk pengertian dari sistem hukum itu adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian sistem hukum ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Eropa kontinental atau civil law, yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem civil law ini terlebih dahulu. Nah, sistem civil law ini merupakan sistem yang mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan ini adalah sumber dasar dari sistem hukum ini. Dan sistem hukum ini biasanya disebut sebagai kodifikasi hukum, tapi ini masuk ke dalam karakteristik dari civil law ini nanti saya jelaskan. Dan untuk pembagian hukumnya, pembagian golongannya pada sistem ini, hukum digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah hukum publik dan yang kedua adalah hukum privat. Hukum publik ini adalah sebuah hukum yang mencakup peraturan kekuasaan, mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta hubungan antara masyarakat dengan negara. Nah, yang masuk ke dalam hukum publik ini adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Kemudian untuk hukum privat, hukum privatnya ini adalah hukum yang mencakup peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu. Maksudnya di sini adalah hubungan antara si A dan si B. Tidak ada kaitannya dengan yang lebih umum seperti itu, makanya disebut dengan hukum yang bersifat privat. Kemudian yang masuk ke dalam hukum privat ini adalah hukum perdata dan hukum dagang. Civil law ini memiliki tiga karakteristik. Yang pertama adalah adanya kodifikasi. Tujuannya adalah untuk membukukan atau menjadi satukan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu buku. Nah, hal ini berawal dari pengalaman di mana timbul kebutuhan terhadap kesatuan hukum. Nah, ini berawal dari Prancis, di mana di sana terdapat salah satu semboyan yang intinya mereka selain membutuhkan kepastian hukum, tetapi mereka juga menginginkan atau memiliki kebutuhan kesatuan hukum seperti itu. Nah, inilah awal terciptanya gagasan tentang kodifikasi. Kemudian yang kedua adalah hakim tidak terikat kepada presiden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama. Nah, ini berawal karena pada sistem civil law ini ada
satu ajaran pemisahan kekuasaan. Nah, maksud dari pemisahan atau pengorganisasian organ-organ yang ada di Belanda bertujuan karena adanya keinginan pemisahan antara kekuasaan pembuat undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi. Karena tidak mungkin ketiga komponen ini dijadikan satu seperti itu, harus dipisahkan. Kemudian yang terakhir adalah sistem peradilan bersifat inkuisitoral. Nah, maksudnya adalah hukum punya peran yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Di sini hakim berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Dan sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran seorang hakim. Nah, kemudian pada sistem peradilan Eropa kontinental atau civil law ini, di mana hakim dalam menjalankan tugasnya terikat kepada undang-undang atau hukum tertulis. Oleh karena itu, kepastian hukumnya ini terjamin oleh bentuk tertulisnya undang-undang ini. Dan hakim tidak terikat kepada keputusan hakim sebelumnya atau jurisprudensi. Kemudian, sistem peradilan Eropa kontinental ini tidak mengenal sistem juri, di mana tanggung jawab hakim adalah memeriksa langsung materi perkara, menentukan bersalah tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara, menentukan atau menerapkan hukumnya. Hakim di sini bernalar dengan menggunakan metode deduktif. Nah, yaitu bernalar dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam sistem peradilan Eropa kontinental juga menggunakan metode sumsumti dan metode sologisme. Metode sumsumti ini adalah upaya memasukkan peristiwa ke dalam peraturannya. Yang banyak dilakukan ini dalam perkara pidana. Ya, banyak dilakukan dalam perkara pidana. Kemudian ada juga metode silogisme. Metode silogisme ini adalah cara perumusan dari yang umum kepada suatu keadaan yang khusus, sehingga sampai kepada suatu kesimpulan atau konklusi. Nah, kemudian ini sistem hukum yang kedua ini adalah Anglo-Saxon atau biasa disebut dengan common law. Nah, pada common law ini sumber utamanya adalah putusan hakim atau jurisprudensi. Nah, putusan hakim mewujudkan keputusan hukum. Melalui putusan itu, prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan mengikat hukum. Kemudian selain dari putusan hakim, kebiasaan dan peraturan tertulis yang berbentuk undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, sebab pada prinsipnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu bersumber dari putusan pengadilan. Nah, dalam sistem common law ini memiliki 3 karakteristik juga. Yang pertama adalah jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang utama. Ada 2 alasan mengapa jurisprudensi ini dianut. Yang pertama, alasan psikologisnya, di mana setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara cenderung sedapat-dapatnya akan mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya, daripada ia harus memikul tanggung jawab sendiri atas putusan yang dibuatnya. Kemudian yang kedua adalah alasan praktis. Ini singkat sekali, di mana pada alasan praktis ini diharapkan ada putusan yang seragam. Kemudian untuk karakteristik yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis. Nah, dianutnya doktrin stare decisis ini yakni hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu untuk kasus yang serupa. Kemudian yang terakhir ada adanya adversary system
dalam proses pengadilan. Nah, dalam sistem ini kedua pihak yang bersangkutan masing-masing akan menggunakan lawyernya untuk berhadapan di depan seorang hakim. Nah, oleh karena itu masing-masing dari pihak ini menyusun strategi sebaik mungkin guna menyampaikan bukti-bukti sebanyak-banyaknya di depan hakim. Nah, seperti itu karakteristik dari sistem common law ini. Nah, untuk sistem peradilan dari common law ini sendiri, yakni sistem ini menganut sistem juri, kebalikan dari sistem sipil law tadi, di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa dan memutuskan hukumnya. Sementara juri memeriksa peristiwa atau kasusnya, kemudian menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara. Nah, di sini yang menetapkan bersalah atau tidaknya itu adalah juri. Sedangkan pada sipil law tadi, yang menetap bersalah atau tidaknya itu langsung pejabat ini, langsung hakim ini sendiri tanpa melalui sistem juri. Kemudian dalam sistem peradilan common law ini, hakim diikat oleh asas presiden atau the binding force of precedents. Berarti putusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim lain untuk mengikutinya pada perkara yang sama. Nah, hakim dalam melakukan penalaran dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara bernalar dari hal-hal yang khusus, kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Jadi ini merupakan kebalikan dari sistem sipil law tadi. Kemudian dalam hal ini hakim mendasarkan putusannya pada kasus in concreto. Maksudnya aturan khusus yang berlaku khusus kemudian dijadikan aturan umum yang akan berlaku sebagai precedents bagi hakim lainnya pada perkara yang sama. Nah, yang terakhir, setelah saya jelaskan tadi mengenai sistem-sistem hukum, dapat disimpulkan bahwa antara sistem hukum Eropa kontinental atau civil law dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law ini terdapat perbedaan yang mendasar. Yang mana yang pertama, pada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law ini didominasi oleh hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukumnya. Nah, adapun pada sistem Anglo-Saxon atau common law ini pada umumnya didominasi oleh hukum tidak tertulis atau asas stare decisis melalui putusan hakim atau jurisprudensi sebagai sumber hukumnya. Dan yang kedua, pada sistem hukum Eropa kontinental ini atau civil law terdapat pemisahan yang secara jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat. Nah, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law ini tidak ada pemisahan secara jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat. Jadi sudah jelas bahwa sistem hukum common law ini merupakan kebalikan dari sistem civil law secara mendasar. Nah, mungkin demikian penjelasan saya mengenai sistem hukum. Mungkin dalam penjelasan saya ini ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Di sini juga saya masih belajar, masih tahap pembelajaran. Jadi harap dimaklumi jika ada kesalahan dalam pengucapan, dalam pemaparan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga tersampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.